Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny Ikhlas. Selamat datang di ILK Indonesia Lawak Club. Sudah hadir bersama-sama dengan kita semuanya. Ada teman-teman dari Sekolah Pelayaran Menengah Jakarta. Dan saat ini kita akan membahas sesuatu hal yang sekarang ini menjadi topik pembahasan terutama untuk orang-orang Jakarta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan yang akan membahas ini adalah orang-orang yang tentu saja bijaksana di bidangnya. Ada yang pertama di depan saya, Saudari Vega. Terima kasih. Vega Darwanti ya? Iya, Vega Darwanti. Aduh, senang sekali Vega. Bisa diperkenalkan sebelahnya siapa Vega? Oke, saya kenalin yang sebelahnya. Iya, betul. Kasih nada di C. Di C, mohon di C katanya ya. Main di C. Kalau nggak bisa main di C, main di kebon aja mas. Ini nada loh. C, ya. ke E, ke B, ke O, ke K. Apa Ya, itu? itulah teman saya, Cebok. Dikenalin Cebok. C, E, B, O, K, nggak ada. Nada. Ini teman di sebelah saya, Iya. Akbar. Akbar, Iya. oke. Vega ini nanti akan mewakili ibu-ibu PNS ya. Betul sekali. benar, Pak. Di sebelahnya Iya, iya, iya. Akbar. Akbar mewakili apa? Akbar. PBB. Oh, Persatuan Bangsa-Bangsa. Enggak ya PBB aja Pak, nggak usah disingkat-singkat, saya aja nggak nyingat. Ya oke. Ya tepuk tangan dulu dong Iya. untuk dua pasangan. Aduh. Dan di sebelah kiri saya ada Iyang. Dia adalah bukan orang Jakarta dan dia adalah seorang ahli yang meneliti secara khusus kota Tangerang ya. Betul. Apa hubungannya orang yang kita mau omongin Jakarta ini? Tapi Betul. Pak Denny itu kan Tangerang sama Jakarta teh platnya sama, plat nomornya. Plat nomornya sama Ya. karena memang poldanya yang sama, tetapi untuk urusan yang administrasi yang lainnya berbeda. Oh ya. iya. Ini nggak salah studio. Enggak betul Betul. di sini, betul di sini Ya. ya. Di Studio. sebelahnya ada Cika. Cika, nama panjangnya Cika Pundung, Cika Pundung, Cika Pundung, balungnya di tengah Bandung, menang kepo. Pak Denny, Ya, itu daerah saya Cikapundung. iya betul Cika Di Bandung. Pundung. Ya, Kenapa nanya ke Neng? namanya Cika ini. Oh, memang lahir di Bandung, Neng? Di Korea lahir. Tuh, Korea dari mana kamu? Annyeonghaseyo, mohon maaf sebelumnya bahasa Indonesia aku belum lancar. Iya. Jadi aku kalau misalkan ditanya aku nggak bisa jawab pakai bahasa Indonesia. Oh, iya. Jadi mohon maaf, jadi aku bakal jawab pakai bahasa Korea. Aduh, seperti Cinta Cijaura ya ini. Laura, cinta Laura. Ya. Cinta. Kang Denny, Oke. punten Ya. Kang Denny, Ya. itu memang sahabat saya dari Cika. Korea. Iya. Dia di sini aja namanya Cika. Di Iya. Korea dia nama Korea dong. Nah, Koreanya apa? Guciang. Dan di belakangnya Akbar ada Jarwo Kuat. Pak JK ya, Pak JK. Beliau ini pensiun. Duduk, bukan Duduk aja Pak. Duduk Oh, jadi nggak boleh emang ya? Nggak boleh, duduk. Duduk aja Pak. Mau iseng lu? Lu macem-macem sama pensiunan lu. Gua gebok angus lu. Saya seorang PNS, Pak. PNS ya. PNS sejak zaman Gubernur Rahmat Kartolo, Pak. Rahmat Cokro Parnolo. Cokro Pranolo. Tidak Iya. ada ya sejarahnya Gubernur DKI itu namanya Rahmat Kartolo. Ada juga Cokro Sampai sekarang sudah saya masih berkarir dalam PNS, Pak, Pegawai Negeri Sipil. PNS ya. Selain saya PNS, saya juga tergabung dalam koalisi koalisi masyarakat pemberantasan macet luar biasa. Waduh, disingkat apa tuh Pak? Kampret lo. Lu yang kampret, enak aja. Lu yang kampret, sembarangan. Ya, singkatannya kan. Silakan duduk lagi Pak. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Ya. Di sebelahnya Pak JK ada Riko Cetek. Iya. Ya, selamat malam. Oke. Tuh dia sih ya. Sejenis cicak lu. Saya dari PSSI, Pak. PSSI ya? Betul. PSSI bisa Sesuai singkatannya? dengan bahasan ini, pembahasan malam ini. Pembahasan masalah. Iya, dari PSSI yaitu dari singkatan Persatuan Maklar-Maklar Joki Trinwan Jakarta. Itu dari mana? Dari mana PSSI singkatannya? PSSI apa? dari mana lu? Ha? Nah, Pak tolong Pak di... Ini form resmi, jangan Nah. sembarangan kalau ngomong. Nah, Muka Anda boleh sembarangan, tapi Iya. kalau ngomongnya nah, ngerti nggak lu? PSSI apa urusan sama joki? Hah? Dari Maklar Joki Trinwan, silakan duduk. Ya, oke, luar biasa.
Aduh, siaran. Lu suka narik-narik sih. Begitu ketarik lu kena deh. Aduh. Oke, ya. Dan di sebelah kiri saya ada Ari Kriting. Ari Kriting dari Janggut. Juragan angkutan umum dan taksi ya, Ya, Ari ya. betul sekali. Ari memang udah punya berapa perusahaan, Ri? Umum dan taksi ini. Kebetulan sejak saya kan sudah buka perusahaan ini sejak tahun 1935. Terus belum tutup Sampai sekarang belum. Pak, keberatan Pak, keberatan. Ini forum terhormat Pak. Kenapa? Semua yang kumpul manusia. Siapa yang undang Pak Tiga Jamada? Ini. Pati Gajah Mada juga orang. Lo jangan gitu dong. Dia bos nih. Iya. Ini Bos tidak angkutan. tidak belajar sejarah dia. Ini dia kurang belajar sejarah. Nanti kita akan melihat perkembangan transportasi dari zaman Majapahit sampai sekarang. Dia saksinya gitu. iya, Pak. Dan sebelahnya Ari ada Pak Komeng ya, dari analisis angkot ya. Jadi saya ada dari- menganalisa angkot. Pak, Dari- saya dari Ormas, Pak. Oh dari Ormas. Organisasi mas-mas, jadi laki semua. Oh cowok-cowok. Ya, Iya iya iya. ketuanya tuh Mas Slamet, Iya, iya, iya. Mas Kis, semuanya Iya. tuh Pak. Ada juga yang ngurus tentang anggota, Pak. Anggotanya diurus oleh Ya, ada Mas juga yang ngurus. Mas apa? Masalah buat lo. Oh, yang ada. Oke. Iya, tepuk tangan dulu dong. Ya. Ya. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang sebenarnya menjadi satu pembicaraan juga di masyarakat umum, terutama untuk Jakarta. Ini dia tayangannya. Kita ini kan ingin membiasakan kan hanya sebulan sekali aja kok. Nanti kalau misalnya busway-nya jumlahnya sudah cukup, ya bisa aja sebulan jadi 4 kali. Ondel nyok nyok kita ngarang ondel nyok ondel ade Hanya sebulan sekali aja kok kayak tiap hari. Hanya sebulan sekali loh ini. Jadi saat ini di Jakarta ada satu peraturan gubernur yang mengacu kepada Undang-Undang Transportasi nomor 12 2010 yang mengatakan kita gitu. Ini maksud bersama kendaraan bahwasanya kendaraan dinas tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi seperti itu. Saya ingin tanya kepada Saudari Vega, apakah Anda setuju dengan? Jangan Vega dong. Oh, Sebut saja Mawar. iya oke. Yang tadi dicuplikan tadi sebetulnya aku kurang setuju. Oh, jadi apa Ya. yang dikatakan oleh Pak Jokowi tadi itu Iya. kurang setuju ya? Kurang setuju karena menurut Sebulan aku sekali. loh, itu sebulan sekali. Iya. Sebetulnya gini, laki-laki tuh menurut aku tuh kurang pengertian ya. Tidak peka. Tidak peka gitu loh. Itu kan sakit gitu. Iya. Harusnya mengerti gitu pada saat menjelang seperti itu tuh nggak perlu lah ada aturan-aturan seperti itu karena itu semakin menyulitkan gitu. Iya. Ya kan kalau misalkan mau PMS kita kan jadi ini. PNS Bu, pakai N. Ini bukan PMS premenstruasi sindrom. Bukan kalau pakai M kan MPS. Oh, bukan yang mau menjelang menstruasi. Bukan. Bukan Oh. apa yang dikatakan PNS. PNS. Oh oke, baik, kalau soal PNS sih sebetulnya aku nggak ada masalah sih sebetulnya. Ya tapi sebenarnya kasihan juga sih. Tapi nggak apa-apa sebenarnya ya. Gimana sih? Maksudnya kamu harus punya. Aku sih sebenarnya nggak masalah kan. Nggak masalah. Kalau suamiku tiap hari Jumat nggak naik mobil nggak masalah. Orang suamiku juga nggak punya mobil. Jadi selama ini naik apa? Saya tahu, Pak, saya tetangganya dia. Suaminya kalau ke kantor nggak naik mobil, Pak. Naik apa? Hah? Naik ayunan. Nggak nyampe-nyampe dong. Ini kan kalau misalnya jadi masalah kan selalu ditimpakan kepada PNS lagi. Betul. Sebenarnya kan Banyak dia juga, harusnya udah betul. menikmati yang namanya fasilitas. Karena juga dia kan bekerja untuk negeri ini, Iya. untuk masyarakat. Jadi Anda tidak setuju ya dengan Jadi, iya, seperti- harusnya kan kurang setuju. fasilitas. Saya mau tanya sama Pak Komeng. Pak Komeng setuju dengan seperti ini? Kurang, Pak. Kurang gimana maksudnya? Kurang garam. Tadi saya sebagai supir angkot, saya kan kerja sama dia nih, Pak nih. Iya. Dia kan yang punya angkot. Iya yang punya angkotnya. Ya memang kalau menurut kita kan angkot itu angkutan kota, Pak ya. Iya. Justru Pak Jokowi mengangkat rakyat kecil, Pak. Seperti Daus Mini, Adul, Cok Baba. Itu Bukan. membantu. Masyarakat kecil itu yang pendapatannya sedikit gitu, yang maksudnya tuh UMR gitu, kayak gitu-gitu diangkat supaya mereka jadi sejahtera nantinya. Tapi setuju kan misalnya dengan ini kan yang ini kan tiap hari Jumat
tidak boleh naik kendaraan dinas gitu. Jadi pakailah angkot. Jadi angkot terpakai kan, banyak kan? Iya banyak yang kepake Pak, itu jeritannya juga makin kenceng Pak. Juga pendapatannya bertambah kan setiap hari Jumat? Ya itu? nambah Pak, sekarang udah nggak bawa dompet lagi, pada bawa kantong kresek karena bertambah pendapatannya dia. Oh gitu, jadi Ya. maksudnya pakai kantong kresek karena terlalu banyak seperti itu ya? Bukan, penumpangnya juga banyak yang muntah. Ya, oke, saya ingin tanya sama Ari. Menurut Ari, gimana kalau misalnya kita sekarang break dulu? Ya, saya sepakat Oke, sih. ya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK, menyelesaikan masalah tanpa solusi. Jadi kita masih memperbincangkan mengenai instruksi gubernur atau Ingub 150/2013 atau 2013 berlaku dari mulai tanggal 3 Januari 2014. Jadi tidak boleh memakai kendaraan pribadi atau kendaraan dinas kecuali misalnya ambulan, pemadam, PJR, penanggulangan bencana, Satpol PP, pompa banjir, penyiram tanaman, pengangkut sampah atau air kotor, perpustakaan keliling, operasi justisi, dan bus antar jemput. Jadi kalau yang itu sih masih berlangsung seperti itu. Sekarang saya ingin tanya kepada PBB. Iya. Ya, Saudara Akbar dari PBB. Ini Anda setuju nggak dengan kebijakan pada hari Jumat pertama ya setiap bulannya? Ya, ini Pak, saya juga nggak setuju dengan peraturan-peraturan seperti itu nih Pak. Ini, harusnya nggak masalah kan Pak, kita bawa kendaraan pribadi. Yang nggak boleh itu kita bawa kendaraan curian. Iya betul, kalau pencurian kan nggak boleh. Nggak boleh, Ya. itu kan mending bawa kendaraan pribadi. Nah, ini Pak, jangan hanya menyalahkan bahwasanya yang bikin macet itu kendaraan pribadi Betul. Pak. Kalau kendaraan pribadi sih paling dia cuma punya 2 Pak. Tapi ini secara umum nih Pak, selain ngomongin tentang peraturan-peraturan ini, sebenarnya banyak kebijakan-kebijakan dari Bapak Jokowi nih Pak yang saya amati, yang sedikit kontroversial gitu Pak ya. Seperti apa kontroversialnya seperti apa? Misal di hari Jumat kita suruh pakai pakaian batik gitu kan Pak ya. Pakaian Pakai batik setiap hari Jumat. Ya, kemudian pakai baju koko, pakai baju encim seperti itu. Itu sebenarnya ada bagusnya juga. Mungkin Pak Jokowi yang ingin membedakan orang itu dari pakaiannya gitu Pak ya. Biar membedakan. Ya, misalnya kalau putih-putih gitu kan para medis gitu Ya, kan. Kalau betul, dokter. hitam-hitam tuh paranormal. Iya. Kalau batik tuh biasa para hadirin Pak. Ya seperti itu ya. Kalau yang hitam separuh parabola Pak. Jadi saya nggak setuju Pak kalau Nggak dilarang memakai kendaraan Pribadi khusus ya terutama ya. Kalau kendaraan dinas sih ya harusnya ya nggak usah lah, nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau sampai pribadi juga kan menyulitkan. Menyulitkan. Tidak semuanya rumahnya juga dekat dengan kantornya. Betul. Kalau jauh kan misal gini Pak. Harusnya dengan kendaraan pribadi bisa ditempuh dengan jarak 10 kilo bisa ditempuh ya 15 menit. Iya. Kalau pakai angkot Pak atau Iya. kendaraan umum, nah kan bisa ditempuh dengan 5 menit, ya kan Pak? Tar dulu ya sebentar. Iya, iya. Jadi kalau misal pakai kendaraan pribadi nih Pak, Iya. bisa ditempuh dengan waktu 10 menit. 10 menit. Dengan angkot, ya bisa ditempuh dengan 5 menit. Iya. Ya, 5 menit aja diem nggak gerak-gerak Pak. Baru berangkatnya setengah jam Pak. Oh itu ya. Ya maksudnya seperti itu. Jadi agak merugikan masalah waktu juga. Masalah waktu. Saya nggak setuju Pak, masa orang kerja pakai kendaraan pribadi. Kendaraan apa? Harusnya kan pakai baju dong Pak. Iya pakai baju Meng, cuman kendaraannya aja. Orangnya pakai baju. Oh pakai, saya kira Iya. takutnya keluar dari mobil atau begitu aja Pak. Enggak lah. Oke, saya mau tanya ke Cika. Cika dulu nih ya. Cika, menurut Cika kan sebagai seorang anak PNS. Ya, PNS itu sendiri menurut Cika apa itu? PNS itu sebenarnya apa sih? Seragamnya safari seperti safari begitu? gitu? Iya, iya. Safari apa Ragunan, Pak? Itu suka ada 2 pakai Pak. Peci. Tidak. Bisa terus memakai sepatu hitam. Bisa jadi. Bentak. Masa anak-anak bentak-bentak saya? Oke, Cika setuju nggak dengan adanya seperti ini? Aku jawabnya mewakili anak muda ya. Anak muda Mohon ya. maaf ya Pak Kalau- JK, jangan kesinggung. Oke, Cika mewakili anak-anak muda. Anda setuju kan? Aku setuju banget. Setuju banget sama peraturannya Pak Jokowi. Iya. Soalnya biar nanti papa aku tuh nggak keluyuran naik mobil. Jadi mobilnya bisa aku pakai buat keluyuran. Nah nanti kalau masyarakat membutuhkan gimana? Kan
Ikut Masyarakat. aku aja, soalnya mobil aku tuh bagus Om Komeng. Enggak kan itu kan bapak kamu bawa mobil tinja. Iya enak aja. Bukan. 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 Tinja. Mobil papa aku keren. Bukan. Tuh kan isinya kan kesinggung kan. Pantas yang botak. Mobil papa aku tuh keren. Oh iya. Bunyi klaksonnya aja. Nino, Nino. Oh, itu mobil dari Sunda. Apa tuh? Ambulan, Ce. Ambulan Cece. Emang Bulan situ dibacanya. emangnya ada kalau ambulan dari Jawa bunyinya kayak apa? Ya kalau dari Jawa ambulan, Mbak. Ambulan, Mbak, Kalau ya. dari Betawi ambulan, Po. Kenapa jadi suaranya? Kalau ambulan itu masih boleh dipergunakan. Jadinya karena memang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Oh tapi Pak, cocoknya ini Pak ya. Cocoknya ini Pak, kalau hari Jumat itu kan hari keramat. Iya, nih, Pak. makanya. Hari Jumat, hari keramat, itu nggak cocok kalau naik mobil Pak. Bagaimana kita kalau naik mimbar? Nah, Saya setuju Pak, hari Jumat itu hari keramat. Iya. Soalnya kalau malam Jumat itu malam keramas. Iya. keramat. Harusnya Pak hari Minggu Pak. Hari Minggu tidak bisa naik kendaraan karena semua orang turut ayah ke kota naik delman. Istimewa. Nah, sekarang kenapa Bapak Jokowi memilih untuk tidak menaiki kendaraan pribadi hari Jumat, Pak? Nah itu saya menjadi sebuah pertanyaan untuk Karena saya. kalau hari kiamat orang lagi repot semua, Pak. Makanya sebelum hari kiamat ini tiba, marilah kita break dulu sejenak ya. Kita akan kembali. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di LK. Kembali lagi di LK, menyelesaikan masalah tanpa solusi. Kita akan lanjutkan kembali mengenai peraturan Jumat yang sangat keramat ini. Dan kita terlebih dahulu akan melihat kira-kira kebanyakan masyarakat itu memakai kendaraan seperti apa. Kita akan lihat bersama-sama. Ini dia. Naik sepeda. Bawa mobil. Otomatis saya harus naik ke angkot. Mungkin ada 3 kali dari Sawangan ke kantor. Enak naik motor. Tapi yang paling gampang sih naik taksi. Iya. Jadi bermacam-macam orang yang pergi ke kantor mengendarinya, ada yang naik sepeda, ada yang naik taksi, kendaraannya pribadi, ada dan bermacam-macam. Saya ingin bertanya kepada Saudara Riko yang merupakan di sini Anda ini adalah pengusaha maklar joki 3-in-1 ya? Betul Pak. Ya, Anda merasa dirugikan dengan peraturan ini? Sangat dirugikan Pak. Dirugikan ya? Iya, Jumat penghasilan saya berkurang Pak. berkurang. Sangat berkurang. Berkurang. Menipis Pak, menipis. Ya, begitu. Ya. Ambil kata-kata yang kurang R-nya sedikit ya. Pendapatan saya menipis Pak. Ya. Bayangkan dari sehari biasanya saya bisa mengambil keuntungan sekitar 300 juta. Dengan ada kebijakan seperti ini sangat turun sekali, tinggal 12,5 juta Pak. Ini kamu maklar 3-in-1 sampai Iya, sehari bisa? betul. Karena saya juga ternak selain 3-in-1 saya koordinir se-Jabodetabek Pak. Sejabodetabek. Saya pegang Oh. Pak, ketuanya. Kemudian juga tuyul saya ternakan, semuanya Pak. Oh, Anda usaha apa aja? Apa aja. Yang joki 3-in-1 kan juga ada yang plus-plus gitu juga. Betul, Anda ya plus ada pijet, plus cerita dongeng macam-macam. Oh. Itu dihapuskan Pak dengan kebijakan apa tadi namanya tidak Jumat. boleh pakai kendaraan pribadi. Betul. Saya tanya yang bikin Pak Jokowi Iya. berangkat ke kantor gubernur balai kota DKI. Iya. Dia naik apa? Naik sepeda. Sepedanya siapa? Sepedanya Pak Jokowi. Iya, pribadi bukan? Pribadi. Dia sendiri tidak komitmen dengan ucapannya. Kan dilarang hari Jumat menggunakan kendaraan pribadi. Masa Pak Jokowi mau naik sepeda somai, Pak ya? Kan ada pancinya ya. Iyalah, betul. Logikanya memang nggak pantas loh. Masa Pak Jokowi naik sepeda pink gitu. Enggak, maksudnya kan Pak Jokowi mengatakan dilarang menggunakan kendaraan pribadi. Iya. Dia naik sepeda. Sepeda siapa? Pribadi dia kan? Itu kan juga bertentangan dengan ucapannya. Jangan cari popularitas dengan yang aneh-aneh deh Pak. Di Bandung ada. Berarti kalau jalan kaki juga nggak boleh. Kakinya kaki pribadi dia, Pak. Iya betul ya, iya. Masa Iya minjem logikanya kaki gitu orang? ya. Kalau mau bikin semuanya naik sepeda, dulu pernah ada bike to work. Kebayangkan dari Depok. Susah juga lu Iya, ngomongnya. bike to work. Baik to work artinya BTW aja lah. Ya. baik untuk kerja. Iya, baik untuk kerja. Kang Denny. Bekerjalah dengan baik-baik gitu maksudnya. Pak, Iya, iya. arti Kang dari Denny. mana itu begitu ngomongnya? Kenapa, Dalam Pak? bahasa Inggris itu. Baik to work.
baik untuk kerja. Baik untuk kerja. Kang Denny. Bener, Pak. Ini Benar, punten. benar. Ini punten saya. Ya. By the way. Apa itu? Lewat jalan. Oh. Kang Denny punten. Satu lagi tinggi gede. Apa itu? Bayi haki. Itu orang namanya. Kenapa? Tadi Kebijakan dari Bandung. Ini kan ada dari Bandung tadi nih ya. itu sangkut menyangkut masalah Bandung. Iya. Gitu ya. Ini punten, Pak Riko. Iya, punten, semuanya iya. punten. Jadi Jakarta itu adalah ibu kota kan. Ibu kota, betul. Iya. Dan Bandung itu adalah suburban yang sebelah-sebelahnya gitu. Iya. Kan tidak apa-apa kalau budaya Bandung dibawa ke ibu kota. Betul. Dicontoh yang bisa Yang baik. diaplikasikan. Iya. Kang Karena Denny. di Bandung sudah terlebih dahulu ya pakai seperti itu ya. Iya, kebetulan. Iya. Kalau misalkan dari Papua, Iya. kebijaksanaan hari Jumat pakai koteka kan nggak pasti, jangan gitu Iya, kan. betul. Jadi yang baik-baiknya sebenarnya nggak apa-apa. Punten Pak Riko. Iya. Jadi yang baik-baiknya boleh dicontoh sebenarnya Tapi seperti itu. tidak akan efektif, jangan cari populer sesaat Pak. Masalah konsisten kebijakan ini kita nggak tahu seberapa lama. Ya. Begitu maksud saya Pak. Ya, sekarang saya ingin tanya ke Ari nih. Ari sebagai pengusaha ya di sini ya. Juragan angkutan umum dan taksi. Bagaimana? Anda Ya. setuju dengan apa yang dikatakan oleh Riko? Begini, dengar dulu baik-baik. Dari Iya. tadi saya dengar kamu bicara ke sini, bicara ke sana, bicara ke sini, tahu bolak-balik ke sana kemari ini. Kamu sebenarnya bicara apa ini? Nah, Masalah angkot itu saya cuma punya dua hal saja yang ingin saya sampaikan pada hari ini. singkat. Pertama, saya itu setuju dengan Pak Jokowi. Jokowi Enggak, sudah kita nggak ngomongin Pertamax, kita yang ngomongin tentang angkutan umum. Pertama. Sabar, jangan dipotong dulu, ini belum lebaran Iya, haji. iya, silakan. Kalau sudah lebaran haji baru dipotong. Iya. Ini apa? Yang pertama, saya itu setuju. Supaya ini kan bisa mengangkat masyarakat rendah juga kan. Supaya Iya. kayak saya punya ajudan ini. Dia bisa ganti baju dia dari kemarin baju lebarannya terus dipakai kemana-mana begini kan. Yang tahu dia bisa ganti baju rumahnya juga. saya jahit. Taplak rumahnya. Ya. Rumah. Yang kedua, ini kamu orang-orang Jakarta yang terlalu bingung dengan kebijakan-kebijakan baru macam begini. Saya kasih tahu. Ini sebenarnya kebijakan ini sudah lama di Indonesia Timur sana. Karena Oh, kebetulan udah. saya kan dari timur, sudah Indonesia lama. Timur justru lebih duluan. Sudah lebih dulu. Seperti apa itu? Kita kamu di sini kasih tinggal mobil pribadi, pakai angkutan umum, kamu ribut ke sana kemari. Iya. Di sana itu sudah kita tinggalkan. Dari zaman dahulu kala kita tidak pernah pakai angkutan pribadi. Iya, apa yang Perahu-perahu, unta, apa anu-anu itu kita taruh di rumah, kita tidak pernah pakai. Anoa juga Ayo, kendaraan pribadinya kita kan di sana yang itu kan. Unta-unta, babi hutan itu kita taruh di rumah, kita di tidak rumah. bawa. Jadi Anda naik kemana-mana naik apa? Berarti jalan kaki? Naik kita kemana-mana. Dia memang orangnya begitu Pak, orang tidurnya di travel. Iya. Tapi ini Pak, ini berkaitan juga dengan kendaraan umum. Selain lama datangnya mahal tuh Pak. Kayak dia taksi itu dia punya angkutan taksi itu mahal Pak. Buka pintu aja 6.000 kan Pak taksi. Akhirnya saya bayar 3.000, saya buka nggak saya tutup Pak. Tapi satu hal. Boleh. Itu maksudnya tuh sekali panggil Anda 6.000 harus bayar. Iya Bukannya ada tulisannya Anda nggak ditutup. Buka Iya. pintu 6.000, saya bayar 3.000 nggak saya buka nggak saya tutup. Boleh, Bapak, satu hal. Boleh. Mungkin satu hal lagi. Ini kan orang-orang dari pemerintahan ini kan suka mengakal-ngakali aturan. Jangan sampai aturan sudah diaplikasikan, diakali lagi. Ini yang saya curiga besok-besok jangan sampai ini kan angkutan pribadi sudah tidak Ya, boleh. tidak Kendaraan boleh. Pribadi. Jangan-jangan ini orang-orang PNS yang punya uang lebih, ini mereka di angkutan kota. Beli angkot untuk dipakai ke kantor. Iya kan? Bisa jadi mereka tidak pakai Oh angkutan iya pribadi. mungkin iya. Tapi Karena dia kan pakai bukan angkot. angkutan pribadi ya. Iya, Tapi dia dia pakai beli angkot angkot. untuk kendaraan Pribadi ke kantor. Bahaya. Jadi pada prinsipnya Anda tidak setuju dengan kebijakan Jokowi yang sebenarnya ini didukung oleh masyarakat Jakarta karena bisa mengurangi salah satunya adalah polusi seperti itu, kendaraan Betul. jadi tidak terlalu banyak. Iya, betul. Biasanya di hari Jumat itu kepadatannya terutama di awal-awal itu biasanya terjadi hal seperti Kenapa ini. mesti hari Jumat? Dan saya hanya menyoroti bahwa ini masalah konsisten dan komitmen. Kadang-kadang pimpinan yang ngomong begitu, anak buahnya aja yang paling dekat nggak melayani. Hari Anda ini sendiri sudah berapa lama sebenarnya di angkutan umum dan taksi ini? Saya itu sebenarnya sejak sebelum kemerdekaan sudah memulai usaha ini. Dan alhamdulillah ya seiring berjalan Dulu waktu pakai sampai sekarang saya sudah punya 2 armada. Satu sama dia, Dari satu tahun dia berapa? yang pakai, satu saya yang bawa sendiri. Enggak, dia kalau ada lebih dijual lagi Pak. Dijual lagi. Dia dulu namanya kalau zaman Belanda bukan angkot Pak. Bawa apa namanya? Angbel, angkutan Belanda. Nah, Angbel, cuman kagak enak aja manggilnya Angbel. Apa Iya, Angbel? Pak. Ini Anda dari tahun dulu, zamannya VOC sampai sekarang kendaranya cuma 2. ya namanya juga usaha. Yang penting halal Pak. Kalau kita mau cepat-cepat ya Iya. haram juga kita terabas. Sebenarnya kan ini ada sebuah perbedaan Betul, di Pak. antara ini. Sebenarnya kan perbedaan antara pendapat dari Riko Ceper dengan Ari di sini, justru perbedaannya tidak terlihat di sini. Anda salah. Ya, tidak terlihat.
Karena kita lebih mempertegas persatuan dan kesatuan. Jadi meskipun kita berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Kata siapa? Indonesia. Enak aja beda. Lu bu, ini kan lu pengusaha angkot, kenapa jadi kayak guru PMP? Tidak, soalnya saya tuh kan capek dipecah belah. Jangan sampai kita dipecah belah. Betul, Soalnya betul. karena pecah itu berarti membeli. Iya. Jaga Ini jadi toko sekarang, toko Pak. kelontong. Aduh. Betul-betul. Seorang pengusaha angkot juga harus mempunyai wawasan Nusantara. NKRI dari Ya. Sabang sampai Nganjuk. Kok sampai Nganjuk? Dari Terserah Sabang? saya. Hah? Ya mampir dulu ke rumah mertua saya baru ke Merauke. Oh, jadi lewat dulu Nganjuk. Nampaknya Anda sudah ingin berbicara ya? Segmen 4 Pak ya. Ya siap, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK Indonesia Lawak Club. Setiap peraturan seharusnya akan memberikan efek yang menjadi baik untuk masyarakatnya. Tetapi kita akan tanyakan sampai di mana keefektivitasan dari sebuah peraturan tersebut. Kita lihat bersama-sama. Untuk peraturan kita tidak berkendaraan ya dari Pak Gubernur dengan Menteri Gubernur 150 tahun 2020. Kalau itu sangat bagus. Tidak masalah. Kalau dilihat secara di lapangan saat terlambat harusnya ya. Karena memang memakan waktu lama. Gak apa-apa. Tapi kurangin macet kan, jadi lebih waktunya juga nggak terlalu mepet gitu loh. Jadi kalau kita melihat ternyata banyak sekali masyarakat yang mendukung dengan peraturan ini. Tetapi saya ingin melihat dari sudut pandang orang Bandung. Terutama wali kotanya Ridwan Kamil itu sudah melakukan hal-hal terobosan-terobosan baru. Seperti memakai bis ya, bis gratis kalau tidak salah. Yang disalahartikan kalau tidak salah terjadi ada perang tweet dengan seorang Farhad Abbas pada saat itu. Walaupun pada saat itu memang Farhad Abbas salah mengartikannya. Ya, mungkin Anda memandang kota Jakarta seperti apa? Silahkan. Ya, terima kasih Ya. Pak Denny. Ya, Kasih semuanya. ya. Bar. Emang lo ulang tahun apa terima kasih semua? Ngomong aja lo. Ih, Kita orang orang- Bandung mah begitu. Iya, orang atuh. Bandung. Meng sopan namanya, Meng. Sopan. Ini sopan namanya. Ini maaf semuanya, Ya. sepatu Iya, tenang dipakai. naon, Kang. Enggak, Bang. Sepatu dipakai nggak apa-apa. Dipakai aja dulu kalau Iya. ini kayak di masjid aja. Pakai nggak apa-apa. Celana buka. Jangan Meng, kalau celana dibuka nanti Sakeni punya mikrofon pegang 2. Saya boleh duduk? Boleh, silakan duduk. Iya. Dari tadi Capek juga kan, boleh. capek Boleh, kan? boleh duduk. Iya. Sopan atuh Neng. Iya, betul, Ya, mangga-mangga. Bandung. Ya. Jadi karena begini Kang Denny, Ya. pegawai negeri itu adalah salah satu contoh kecil dari aparat negara yang dekat dengan masyarakat. Jadi Contoh. Jadi yang harus- kecil-kecil saja, sepele. Kalau hari Jumat nggak pakai kendaraan atau nggak ada masalah. Contohnya kami di Bandung, Ya. hari Senin itu gratis untuk anak sekolah. Anak sekolah gratis naik angkutan. Bis kota. Naik bis kota. Betul, Iya. itu gratis. Iya. Naik, Iya. turun bayar. Sama aja. Itu sama aja. Itu sama dengan slogan-slogan. Bayar SPP maksudnya. Iya. Oh, jadi gratis. Gratis. Kan? Iya. Nah Jumat itu pakai sepeda. Jumat Terserah pakai- sepedanya mau sepeda pribadi, Mau sepeda atau pinjam. pinjam terserah. Iya, Yang penting pakai rental. sepeda. Iya, betul. Jadi pegawai Iya. negeri, jadilah pegawai negeri yang sip. Sip. PNS. Iya. gitu. Oke. Nah terus sekarang angkutan umumnya memadai atau tidak? Nah, begitu dan harus nyaman kan di kendaraan umum itu. Iya, tuh. Iya. Jadi itu juga, ini punten buat pengusaha angkot harus kreatif. Stiker-stiker itu dipasang, Kang Denny. Seperti apa stiker-stiker Misalnya, tuh? Ya. yang cantik duduk dekat Pak supir. Iya. Ya makanya sekarang aku duduk di sini di samping Kang Iyang. Berarti dia supir angkot dong kalau gitu. Neng juga saya mah supir beca. Beda. Nah, kemudian juga di angkot-angkot itu harus ada tulisan-tulisan yang menarik. Seperti? Contoh, stiker-stiker. Saya tadi mengambil Contoh contoh. Ini nih contohnya tuh. Oh iya, ini kalau dibaca itu anti gadis ya. Tulisannya Iya. AN 3 dan DIS. Iya, anti Ya, gadis. Betul. Iya. Itu seperti cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, cinta. gitu. Kemudian juga kalau angkot-angkot yang agak miring, yang agak miring gitu, Pak Komeng maaf ya. Iya, Pak saya Alex, maafin ya. lu deh. Nah, ini ada tulisannya. Oh, itu ahli
malak. Nah, Oh, ahli jadi malak. hati-hati dengan Preman. angkot-angkot yang begini. Ahli malak. Iya, punten Neng Vega kalau pernah terjadi sesuatu di angkot, hati-hati ini stiker-stiker yang Enggak pernah terjadi apa-apa. Justru aku yang hipnotis orang-orang yang diangkot. Nah, seperti di Manado. Di Manado kenapa? Di Manado tuh angkot-angkot itu full musik, Kang Denny. Iya betul. Kencang-kencang. Banyak disco gitu segala Iya. macam musiknya. Kalau kita nggak si angkot itu nggak memfasilitasi itu penumpangnya kurang. Iya. Ya aku harus setuju, kencang-kencang. aku setuju. Kalau di angkot biar ada disco gitu. Iya. Saran aku nanti angkot-angkot di Jakarta pakai apa? Ada kafe sama kolam renang. Jadi Oh, di angkotnya ya. Iya. Iya. Aku mau jadi anak muda. Ya itu agak repot. Saya pernah dulu pesan sama Pak Ari. Iya. Itu dalam angkot nggak pakai musik Pak, pakai layar tancap. Kang udah gak ngumpul Pak. Kang ketoprak, kang kacang, semuanya Pak. Iya. Bagus kan jadi bagus. Bagus Jadi dari yang naik mana? angkotnya sedikit, tukang dagangnya kebanyakan. Ya. Kang dagang kan Iya, kalau iya. udah denger ada layar tancap pada ngumpul Pak. Bener-bener iya yang jualan kacang semua ngumpul Iya di Bapak situ. juga datang ke situ Pak gorengan. Iya. ya kan? Kalau saya yang muter layar tancapnya, Iya, saya. iya. Segmen 4, Pak. Nah iya. Ini belum. Saya kapan ngomongnya nih? Oh iya. Udah segmen Betul, empat. kakek Iya, saya iya. dari tadi Udah mau nungguin. isa soalnya nih. Ya silakan. Sekarang, Pak, ya? Iya, menurut Anda gimana? Jadi begini, Pak. Jakarta itu adalah kota besar. Metropolitan. Sesuatu yang Megapolitan. besar-besar ada di sana. Iya. Jadi dibutuhkan keberanian dan tekad yang bulat, yang besar untuk membenahi Jakarta. Iya benar. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Ini walaupun orangnya kecil, dia membicarakan masalah yang besar ya. Jangan nyinggung-nyinggung masalah kecil, Pak. Oh iya. Kecil orangnya ujungnya lancip. Iya betul. Pemikirannya. Tajam, maksudnya tajam, lancip itu. Nah, solusi yang saya tawarkan adalah bersepeda. Bersepeda. Karena PNS itu ada kaitannya dengan sepeda. Loh, apa hubungannya? Pegawai naik sepeda. Oh, PNS, pegawai naik sepeda. Betul Iya, iya, sekali. iya, iya. Sama ini Nah. juga Pak Umar Bakri, ya naik sepeda. Iya benar. Umar Bakri. Umar naik Apa? sepeda. Tuh, ya. Berantem Pak. Ini P. Apaan? Ini P. HP gue. HP Begini, itu bahannya di mana disimpan? bahan gue adanya di HP itu. Jangan bercanda. Dia di segmen 4 udah disiapin. HP-nya hilang. Konyol lu. Nah, begini Pak, saya sambung lagi ya Pak ya. Ya, silakan. Sempat terputus tadi Pak gara-gara HP Pak. Jaringan nggak ada tadi. Nah, kalau PNS itu naik sepeda ke kantor Pegawai Pak. naik sepeda. Pegawai naik sepeda. Nggak, ini bukan nyanyi Pak. Ini saya lagi bahas materi saya Pak. Jangan mengalihkan pembicaraan ya Pak ya. Maaf. Jangan bikin saya emosi Pak. Enggak. Saya kalau emosi saya ngacak-ngacak mukanya nih Pak. Jangan, kasihan. Oh sampah. Jadi kalau pegawai atau PNS naik sepeda, insya Allah akan menjalar ke Pok Mimin Pak. Pok Mimin? Pok Mimin adalah polusi macet insya Allah jadi minimal. Oh iya, Pok Mimin. Nah, bersepeda itu juga membuat orang akan menjadi bugar. Apa itu bugar? Iya, itu adalah kota hujan Pak. Bogor. Terserah saya, ini mulut-mulut saya. Nah, begini Pak. Soal kita tahu bahwa jalan raya itu adalah seperti rimba Pak. Jalan raya saling makan. Betul, iya. Misalnya pejalan kaki atau sepeda itu kalah dengan sepeda motor. Iya. Sepeda motor kalah dengan mobil. Iya. Mobil kalah dengan bis kota. Bis kota. Jadi yang menang siapa Pak? Yang Bapak waktu itu nonton yang menang siapa? Persib nggak salah. Bukan. Bis kota kalah dengan kereta Pak. Kereta, iya. Nah, kereta malam kalah dengan oplosan. Jadi ini masalah dugiduk ya. Iya, Kalah Pak. dengan gaya oplosan. Ini ya. ada sebuah lagu Pak. Lagu. Coba diiringi. Tolong. Gimana dia udah tahu? belum Udah lagunya? siap dia kalau nyanyi biasa diiringin anjing pelacak, silakan Pak. Kring 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 ada sepeda menuju balai kota. Jokowi penggowesnya, banyaklah pengikutnya. Tin 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 ada mobil menuju balai kota. Pak Ahok pengendaranya, banyak jadi berita. Ya, ngambil kuenya di sebelah sana.
Bukan acara ulang tahun anak-anak, Pak. Ini bukan ulang tahun anak-anak, Ini bukan ulang tahun ini. Dulu biasa ngerti nggak? Barusan tuh ada kata-kata yang ditujukan seperti itu. Itu Nah, himbauan. Sebenarnya Pak Ahok itu juga PNS. PNS tuh, ayo, Pegawai naik sedan. pegawai naik sedan. Naik sedan. Oh, Itu iya, iya. PNS juga Pak. Gitu ya. Ah, saya juga kalau ke Udah. warteg PNS juga. Apaan? Pengen nasi sepiring, Pak. Ari, setuju nggak Ari dengan apa yang dikatakan? Jadi, apakah Anda mendukung program ini? Kalau saya sih sudah pasti mendukung lah, karena ini kan berkaitan dengan usahanya kami berdua ya. Jadi Ya. saya tuh berharap nanti dengan adanya instruksi ini, Ya, semua PNS itu naik kendaraan umum. kendaraan umum, angkutan Ya, kota. betul. Kemudian kita kan jadi penghasilan kita bertambah gitu. Bertambah, Bertambah. Nanti kita berdua bisa beli mobil pribadi. Ya. Jadi PNS naik angkot, supir angkot naik mobil pribadi. Pribadi, baru kita ngantor di balai kota, Itu Pak. baru kelihatan ya ada sebuah Ya. kemajuan di mana Kemajuan. masyarakat yang sipil swastanya itu justru maju ya. Ya. Bapak mau kemana? Saya menutup dulu nih. Oh, iya, ya. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK, menyelesaikan masalah tanpa solusi. Sekarang kita akan melihat permasalahannya di masyarakat seperti apa. Apa sih peraturan itu? Ini menurut mereka. Semua tatanan hidup kalau tanpa peraturan saya pikir kan berantakan. Peraturan itu yang bikin beban sih sebenarnya. Tapi peraturan mengikat terlalu mengikat. Menurut saya peraturan itu baik untuk mendidik rakyat, mendisiplinkan rakyat, saya setuju. Dia taati dong. Harus ikutin, karena itu merupakan perintah atasan. Aturan pimpinan dari lembaga yang harus dilaksanakan. Banyak peraturan buat dilanggar. Iya, apa itu yang namanya peraturan? Saya ingin tanya sama Akbar. Gini nih Pak, kalau Peraturan. mengenai peraturan nih Pak, justru dengan banyaknya peraturan, ini kadang pelanggaran-pelanggaran justru meningkat Pak. Karena ada Jadi misalnya peraturan. ini katakanlah undang-undang itu Pak ya, undang-undang nggak boleh naik kendaraan pribadi ya, undang-undang naik kendaraan pribadi ya. Ya. Undang itu kan ajak Pak. Ya, undang. Kalau undang-undang, Ajak-ajak. nah kalau misalkan undang-undang korupsi, Ajak-ajak korupsi. nah undang-undang naik kendaraan pribadi, Ajak-ajak naik kendaraan pribadi. Nah. Tetangga saya ada undang Suhendar, Pak. Itu nama itu. Itu nama orang namanya. Nggak berarti ngajak si Hendar. Nggak. makanya justru dengan undang-undang ini banyak orang melanggar Pak, seperti itu. Peraturan itu apa sih tadi katanya gitu? Ada anggapan orang bilang kalau peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya. Ya. Oknum sebagian. Tapi kalau menurut saya kalau peraturan itu adalah suatu tatanan yang dibuat atau yang disepakati bersama elemen Betul. masyarakat Ya, untuk menciptakan satu ketertiban bersama. Ketertiban dan keteraturan. Keteraturan bersama. Ya. Betul kan? Boleh tepuk tangan dong buat saya dong. Gitu. Begitu Pak. Jadi ini kesepakatan bersama untuk Sebentar, tidak ya. Sebentar. Yang lain kayaknya tepuk tangan harus. Ya. Anda harus fair dulu. Kalau memang jangan melihat orang yang berbicara, tetapi apa yang dibicarakan. Karena saya nggak biasa tepuk tangan, Pak. Biasanya saya camping tepuk pramuka, Pak. Saya menambahkan Kak Denny. Siapa? Peraturan itu kan sebagai aturan, betul sama Betul, Pak memang Riko. peraturan, iya. Tapi pelanggaran itu merupakan kreativitas yang meningkat dari masyarakat. Jadi di pikiran nanti ini pelanggarannya apa? Betul, disiasati itu. Disiasati. Itu adalah Diakalin. kemampuan dari kreativitas manusia yang maju. Iya, makanya peraturan itu sebaiknya memang ada waktu-waktunya. Kadang-kadang karena seorang selalu pasti ingin menyiasati peraturan itu untuk kepentingan Ya, dirinya makanya sendiri. Pak suka ada yang namanya peraturan itu tadi dibuat dari tatanan tadi, kesepakatan. Biasanya disertai juga dengan adanya sanksi-sanksi. Nah. Sehingga orang kalau tadi menyiasati masyarakat itu termasuknya pembuat, Nah. ada konsekuensi resiko yang diterima. Ya. Jadi maksudnya biar tatanan masyarakat tertib, rapi, damai. Gitu. Ada sanksi-sanksi. Ada sanksi-sanksinya Nah, juga. kali ini saya menyangsikan pernyataan Anda ini. Anda setuju dengan peraturan tersebut? Yang mana Pak? Yang dibikin Pak Jokowi. Oh yang itu. Kita lagi Saya jadinya setuju deh. Setuju. Saya setuju. Tadinya Anda nggak setuju ya, Tadinya saya nggak setuju
ketika setelah- melihat ini ada banyak efek positifnya ya. Betul, banyak sekali. Seperti kan setiap ada peraturan mungkin di dalamnya ada hikmah yang bisa diambil. Seperti tadi yang Kang Iyang bilang. Iya. Turun naik angkot. Karena angkot itu memberikan banyak pelajaran untuk kita. Seperti simbol-simbolnya. Iya. Ya kan? Aku setuju. Betul banyak sekali memang yang menjadi menjadi inspirasi. Jadi inspirasi. Walaupun itu hanya di tempat yang seperti angkot. Betul. Banyak misal Anda sopan, kami segan. Betul ya, sekali. seperti itu. Terus naik gratis, turun bayar. Iya. Gitu kan. Terus berangkat karena tugas, pulang karena beras. Benar. Banyak banget putus cinta sudah biasa, putus rokok merana, putus rem matilah kita. Dia. Harap Riko aja tenang. si Riko. Iya, betul. Biasanya Pak ada tulisan harap tenang. Harap kayak lu di dokter, Neng. Kalau Iya, itu saya lihat tuh. Bukan ini yang kita omongin di angkot. Oh. Di angkot. Ya. Di angkot. Ri, menurut Ari peraturan itu sendiri seperti apa, Ri? Ada beberapa peraturan yang tidak tertulis tapi kesepakatan bersama. Karena untuk negara-negara yang banyak undang-undang dan peraturannya, itu negara pasti belum maju. Karena kalau misalnya sudah maju, itu peraturannya makin sedikit karena orang saling menghargai, semuanya sudah tahu. Tapi kalau bicara tentang peraturan sih, saya sebenarnya juga sedikit sepakat. Jangan terlalu banyak-banyak peraturannya. Iya. Yang penting yang bisa diaplikasikan saja ke masyarakat. Iya. Pak, Ya. Pak, woi, saya ngomong ini. Aduh. Tenang, Pak. Tenang. Iya. Emang peraturan itu memang ada pro dan kontra. Pak, Iya, kan? betul. Nah, saya yakin Pak Jokowi, walaupun dia berasal dari Solo, yang artinya sendiri, Iya. tapi masyarakat Jakarta akan mendukung Pak Jokowi selama Pak Jokowi pro rakyat untuk membenahi Jakarta dengan baik. Soalnya selain Solo juga punya arti Surakarta. Surakarta punya arti juga? Disukai rakyat Jakarta. Oh, Surakarta disukai rakyat Jakarta. Oke, iya. Wakatobi. Wakatobi apa Wakatobi? Wanci Kaledupa Tomia Binongko. Iya, Pak, benar. Semua orang tertawa di sini apa artinya? Itu 3 kabupaten, 3 kerajaan. 4 ya. Wakatobi. Wanci Kaledupa Tomia Binongko. Wakatobi, Pak. Saudara Bapak juga adanya Wak Ujang. Ini saya pengen tanya Jessica. Anda kalau misalnya Anda supaya betah di angkot itu dan memakai angkot itu sendiri, emang syarat-syaratnya pengen seperti apa sih di angkot itu? Pokoknya angkot Kolam itu renang. fasilitasnya harus keren. Ada kolam renang, Iya. ada kafe, terus ada bioskop lah gitu. Terus ada mallnya gitu. Setuju nggak yang muda? Iya. Tuh, Nanti jadi saya kita... siapin juga salon. Iya Di bener, angkot. bisa. Calon anjing. Yang penting salon kan, Pak? Berarti saya doang yang menentang, yang kontra gitu. Iya. Ya udahlah, kalau gitu saya setuju aja lah, kayaknya banyak yang setuju gitu. Banyakan yang setuju? Nah, tapi begitu dia setuju, kita rame-rame nggak setuju, Pak. Ya, terus gue masih apa dong? Enggak, maksudnya bahwa ini perlu dipikirkan juga. Banyak masalah perut orang lain yang dengan ada seperti ini, seperti diberangus, Pak. Diberangus. Iya, jadi hilang. Bolehlah tetap ada kayak kami, saya maklar misalnya dan lain Iya, sebagainya. betul, iya. Joki Turinwan. Kalaupun di angkot-angkot tadi tulis-tulisan juga boleh. Ada tulisan misalnya tadi apa, yang cantik duduk di depan. Iya. Silaturahmi adat ketimuran kita nggak lepas, nggak hilang. Iya. Siapa tahu jodoh ketemu tadi. Betul. Atau stiker-stiker yang memotivasi, misalnya tulisan putus cinta itu biasa. Iya, putus. Yang tidak biasa adalah putus tapi masih cinta. Jadi Anda kembali menjadi setuju ya? Saya setuju aja Pak kalau gitu. Kita kembali lagi yang namanya peraturan apa yang sudah dilakukan pasti sudah melalui sebuah pemikiran ya, digodok sedemikian rupa. Dan kalau misalnya kita melihat bahwa peraturan ini tidak terlalu berat sebenarnya, hanya untuk membiasakan mereka juga untuk para PNS untuk berolahraga. Supaya paling tidak yaitu naik sepeda. Jadi ada quote-nya di situ tuh yang sekarang ini banyak di Twitter juga. Ya, burn fat, not oil. Jadi bakarlah lemak, bukan bakar minyak. Bukan begitu? Mulai hari ini saya... Iya dong. Itu kan maksudnya gitu kan? Iya. Langsung ini. Itu maksudnya mengunjukin toko sepeda gitu, Pak. Orang lain six pack, one pack tidak apa-apa. Yang penting adalah sehat. Dan untuk itu moga-moga dengan demikian PNS-PNS yang namanya di Jakarta ini juga jadi sehat semuanya. Sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik. Oke, tepuk tangan. Terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman, adik-adik saya dari Sekolah Pelayaran Menengah Jakarta yang sudah bersama-sama dengan kita.
teman-temanku sekalian semuanya. Dan pemirsa, tentu saja terima kasih. Semoga sajian ini bisa menghibur Anda semuanya. Jangan lupa saksikan terus ILK Indonesia Lawak Club. Sampai jumpa.